Oke, kita mulai dari halaman 128, sifat-sifat jajar genjang. Nah, begini. Di sini ada jajar genjang KLMN. Yang pertama saya mau coba tekankan, jangan terpaku pada gambar jajar genjang yang seperti ini. Karena apa? Bisa aja nanti gambar jajar genjangnya itu seperti ini. Ya kan? Ini juga jajar genjang kan? Ya, atau jajar genjangnya itu miringnya begini. Ya, ini juga jajar genjang. Nah, oleh karena itu maka yang kita bahas itu adalah sifat-sifatnya. Di halaman 128 itu sifat-sifat dari jajar genjang itu adalah yang pertama, pada setiap jajar genjang sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Sisi yang berhadapan dulu nih, sisi yang berhadapan apa maksudnya? Sisi yang berhadapan itu KN dan LM. Jadi KN itu berhadapan dengan LM. Jadi sisi yang berhadapan ini panjangnya sama dan dia sejajar. Sejajar itu apa? Ada yang masih ingat? Diulang-ulang terus. Sejajar itu apa? Satu arah. Berarti kalau dua arah nggak sejajar. Kalau di lambangnya biasanya emang ada panahnya, tandanya sama gitu ya, ada tanda panah kalau ke kiri dua-duanya. Cuma intinya adalah sejajar itu garis yang memiliki kemiringan yang sama. Ya. Ya, garis yang memiliki kemiringan yang sama. Jadi dia tidak bertemu di satu titik di perpanjangan dua garis tersebut. Jadi misalkan gini, KN itu saya perpanjang di sebelah kiri dan di sebelah kanan, kemudian LM ini juga saya perpanjang di sebelah kiri dan di sebelah kanan, maka dia tidak akan pernah bertemu di satu titik. Aduh, kejauhan. Itu nggak nge-lag ya Pak kalau mau di laptop kayak gitu? Aduh, apa itu nge-lag? Total MacBook Bapak sama MacBook Bapak berapa Pak? MacBook. Aduh, jangan tanya harga deh, saya nggak tahu harganya. Udah lupa harganya berapa? Enggak. Acer second dong, ini dua-duanya baru. Cuma nggak dapat kardusnya aja. Ya, ini gratis ini ya, MacBook-nya gratis ya. Oke, itu sejajar. Kemudian apa sifat yang kedua? Sifat yang kedua adalah pada setiap jajar genjang, sudut-sudut yang berhadapan itu besar sudutnya sama. Apa maksudnya sudut yang berhadapan? L sama N Pak sama sudutnya. Bukan samanya, tapi berhadapannya. Kalau dia berhadapan berarti dia sama gitu ya. Ya, betul. Kalau berhadapan tadi kamu benar, antara L dan N itu berhadapan. Jadi bukan samanya dulu ya, berhadapannya dulu. L dan N itu berhadapan. Karena dia berhadapan maka dia sama besarnya. Oke. Jadi berhadapan itu artinya dia menghadap, saling menghadap apa ya? Saling menghadap ke arah sudutnya. Bedakan berhadapan dengan sudut yang sehadap. Kemarin kita belajar sudut yang sehadap kan? Kalau sehadap itu menghadap ke arah yang sama, sudut sehadap. Tapi kalau ini berhadapan, jadi sudut L itu menghadap ke sudut N dan juga sebaliknya sudut N menghadap ke sudut L. Itu yang kita sebut sudut yang saling berhadapan. Nah, sudut yang saling berhadapan dalam jajar genjang itu besarnya sama. Yang berhadapan lagi selain LN, L dengan sudut N yaitu sudut K dengan sudut M. Itu ya sudut yang berhadapan. Kemudian yang ketiga, pada setiap jajar genjang, sudut yang berdekatan jumlahnya sama dengan 180 derajat. Apa yang dimaksud dengan sudut yang berdekatan? Coba sebutin dulu. Sebutin dulu sudutnya. Sudut yang berdekatan. Oke, coba diagonalnya kita hilangkan dulu. Karena kita belum ada diagonal ya. Di definisi tersebut belum ada diagonal. Oke, sekarang ini. Sudut yang berdekatan jumlahnya sama dengan 180 derajat. Apa maksudnya dari kata-kata tersebut? Sudut yang berdekatan dulu. Sudut yang berdekatan itu maksudnya apa? Sudut yang berdekatan itu misalkan sudut L dengan sudut M itu berdekatan. Ya, atau sudut L dengan sudut K itu berdekatan. Ya, kalau tadi sudut L dengan sudut N itu kan berhadapan. Ya.
Kalau misalkan urutannya L dengan M itu berdekatan. Bukan hanya jarak yang dekat ya, tapi urutannya. Ya, sudut yang berdekatan itu maksudnya sudut L dengan sudut M. Ini salah satu contohnya ya, sudut L dengan sudut M. Sudut yang berdekatan itu jumlahnya 180 derajat. Coba kita ingat-ingat lagi pelajaran waktu garis dan sudut. Pada dua garis yang sejajar, misalkan saya punya dua garis yang sejajar, kemudian dipotong oleh sebuah garis, maka itu ada beberapa kondisi. Yang pertama ada sudut dalam berseberangan, luar berseberangan, dalam sepihak, dan sudut luar sepihak. Nah, sudut L dan sudut M ini kasusnya adalah sudut dalam sepihak. Karena ada di dalam dua garis sejajar ini, dan berada di pihak atau di sisi yang sama dari garis yang memotong. Nah, sudut-sudut sepihak itu jumlahnya sama dengan 180 derajat. Berarti sudut L dan sudut M itu jumlahnya sama dengan 180 derajat. Gitu ya. Begitu juga sudut K dengan sudut L. Sudut K dengan sudut L, ini kalau kita gambar garis yang sejajarnya di sini, kemudian ini kita potong dengan garis satu garis dengan kemiringan tertentu, maka di sini kita akan mendapatkan sudut K dan sudut L ini berada di posisi dalam sepihak juga, ya. Sehingga ini kalau dijumlahkan sama dengan 180 derajat. Sampai di sini dulu bisa dipahami? Terakhir, kedua diagonal, enggak, ini maksudnya sifat yang terakhir, kan ada 4 ya. Kedua diagonal. Nah, baru di sini kita bicarain diagonal ya. Pada kedua diagonal yaitu KL dan MN, ini dia berpotongan di satu titik dan membagi dua sama panjang ya. Tapi sebenarnya sama-sama ya kan Pak yang di diagonal itu. Yang mana? Itu diagonal K, umpama itu ya KON, terus KOL itu sama kan Pak? KON ini berarti Iya, sama KOL itu sama. Sama dengan LOM. LOM. Alasannya? Karena ada bertolak belakang. Bertolak belakang ya. KON dengan LOM bertolak. Sorry. Udah. Yang di sana udah. Oh ya, oke. Oke, jadi terakhir ya, ini tadi sifat dari jajar genjang yang keempat, diagonalnya berpotongan di satu titik dan membagi dua masing-masing diagonalnya. Artinya LO itu panjangnya sama dengan ON, ya, dan KO panjangnya sama dengan OM. Tapi ini dua diagonal ini panjangnya beda ya. Ini dengan yang ini panjangnya beda. Ya. Oke. Nah, enggak, nanti kita nggak pakai hitung-hitungan ini. Berarti cuma berbagai teori aja ya? Iya, teori aja ini. Nanti. Sudah sampai di sini dulu jelas jajar genjang? Betul. Karena nanti soal-soal di bangun datar itu tidak hanya hitung-hitungan, tapi ada soal-soal teori juga. Logika. Oke, selanjutnya. Ini tadi apa namanya? Belah ketupat. Emang ini mirip ketupat ya? Enggak sih, Pak. Siapa yang namain ini belah ketupat ya? Ya sudahlah, karena sudah dikasih nama belah ketupat ya kita ikutin aja dulu ya. Soalnya kalau di literasi bahasa Inggris ini nggak ada namanya belah ketupat ya. Oke, belah ketupat. Belah ketupat dibentuk dari gabungan dua segitiga sama kaki yang kongruen, sama dan sebangun dengan mengimpitkan alasnya. Definisi belah ketupat di halaman 133. Ya. Jadi sebenarnya belah ketupat itu adalah gabungan antara dua segitiga yang sama ya, dua segitiga yang sama
Cuma bedanya adalah yang satu menghadap ke atas, yang satu menghadap ke bawah. Atau yang satu menghadap ke kanan, yang satu menghadap ke kiri. Kemudian alasnya sama, ditempel, digabung. Nah, itu belah ketupat. Oke, saya coba mau meluruskan dulu beberapa miskonsepsi tentang belah ketupat ini. Karena ada yang mengatakan bahwa belah ketupat itu persegi yang diputar, Pak. Bener ya? Ada beberapa yang mengatakan seperti itu. Tidak salah ya, kalau persegi itu diputar seperti ini. Ini kan persegi awalnya ya. Kemudian kalau diputar, ini jadi belah ketupat, Pak. Ya, betul. Tapi belah ketupat itu dia punya sifat-sifat tersendiri. Artinya tidak hanya ini aja yang belah ketupat, maksud saya begitu ya. Belah ketupat itu, kalau persegi ini kita putar, ya ini jadi belah ketupat. Kalau perseginya diputar seperti ini jadi belah ketupat. Tapi, kenapa? Kalau yang ini nggak bisa seputar ya. Nah, itu harus bikin dulu tuh. Nah, untuk yang ini juga belah ketupat. Nah, kita akan lihat sifat-sifat dari belah ketupat. Yang pertama, belah ketupat itu semua sisinya sama panjangnya. Ya, ini panjangnya berapa sih? Pak, ini bisa di-share nggak, Kak? Saya mau coba. Hah? Ininya Bapak. Apanya? Ininya, Pak. Filenya. Iya. Kamu mau? Mau, Pak. Kamu ada GeoGebra nggak? Nanti saya download. Oke. Nanti saya share ya. Iya, tahu. Karena kamu bikin sendiri juga bisa. Iya, Pak. Gampang. Praktek, Pak, buat nilai tambahan. Betul sekali. Nanti saya minta satu tugas buat kamu bikin gambar pakai GeoGebra. Nanti. Oke. Satu tadi sifatnya apa? Semua sisinya panjangnya sama. Nah, kalau dipersegikan juga ya, semua sisinya panjangnya sama kan, persegi. Ya, oke. Yang kedua, pada setiap belah ketupat, sudut yang berhadapan sama besar dan dibagi dua sama besar oleh diagonalnya. Pertama, sudut yang berhadapan, sudut P, berhadapan dengan sudut R. Sudut P itu sama dengan sudut R besarnya. Kemudian ini ada diagonalnya nih ya, diagonal garis ini. Kelihatan nggak nih? Garis ini dari P ke R ini. Nah, setiap diagonal ini itu membagi dua sudutnya. Jadi sudut yang di sebelah sini itu akan sama dengan sudut yang di sebelah sini. Oh, berarti bertolak belakang. Iya. Yang di QS Maaf, Pak. Bersahadat ya. Berhadapan. Betul, Pak, yang R itu kan dibagi dua, Pak. Nah, itu bersahadat. Kalau QS Udah. juga gitu. Dibagi dua tapi nanti angkanya beda. QS ya, sudut Q akan sama dengan sudut S. Ya, sudut Q beda. Beda dengan PR ya. Q akan sama dengan S, P akan sama dengan R. Oke. Ini akan sama dibagi dua oleh diagonalnya. Itu maksudnya ya di kata-kata yang halaman 133 itu ya. Terus sifat yang ketiga. Nggak ada. Oh, ada. Kedua diagonal setiap belah ketupat saling membagi dua sama panjang dan berpotongan tegak lurus. Diagonal ya. Ntar saya delete dulu yang ini. Delete. Sekarang kita lihat diagonalnya. Kedua diagonal pada belah ketupat itu berpotongan. Berpotongannya di B1 ini ya. Dia berpotongan di B1 dan tegak lurus. Tegak lurus itu maksudnya apa? Dia tegak dan lurus. Membentuk sudut 90 derajat. Tegak lurus itu membentuk sudut 90 derajat ya. Berarti 360. Iya. Kali 4 ya. Iya benar. Kedua diagonal setiap belah ketupat saling membagi dua sama panjang dan saling berpotongan tegak lurus. Jadi dari B1 ini yang di tengah-tengah ini, dari Q ke B1 itu sama dengan dari B1 ke S.
dari P ke B1 itu sama dengan dari B1 ke R. Enggak, di persegi sama juga diagonal. Persegi itu ya belah ketupat juga. Semua sifat-sifat yang ada di belah ketupat persegi punya. Paham nggak? Jadi makanya tadi yang saya bilang, kalau misalkan Pak belah ketupat itu persegi yang diputar, iya benar. Ini persegi nih. Ini saya putar gini aja nih. Nah ini jadi belah ketupat. Tapi nggak memenuhi ini ya Pak. Ini kalau kita bilang ini belah ketupat, ini benar karena memiliki sifat-sifat yang ada di belah ketupat. Kita bilang ini adalah persegi, ya betul juga. Jadi persegi itu adalah belah ketupat yang semua sudutnya 90 derajat. Karena bedanya di situ aja. Kalau di persegi ini semuanya 90 derajat kan? Ini 90 derajat, sini 90 derajat, sini 90 derajat, sini 90 derajat. Tuh. Ya. Kalau di belah ketupat itu tidak semuanya sudutnya itu adalah 90 derajat. Ini bisa aja sudut tumpul, ini sudut tumpul, di sini sudut lancip, sini sudut lancip. Ya. Persegi juga diagonalnya kan berpotongan dan 90 derajat. Coba lihat. Ini persegi nih. Diagonalnya berpotongan dan 90 derajat kan. Ini di T ini. Kalau kita hitung sudutnya UTZ, ini 90 derajat juga. Ya. Begitu. Jelas sampai sini? Jelas Pak. Saya belum jelas. Oke, terakhir. Belum terakhir. Ini sebelum terakhir, karena masih ada trapesium ya. Satu lagi trapesium. Nah, ini adalah layang-layang. Layang-layang itu beda dengan layangan ya. Kalau layangan itu bentuknya layang-layang. Jadi layang-layang itu adalah konsep. Dalam matematika layang-layang itu konsep ya. Kalau layangan itu ya udah jadi bendanya layangan. Bentuknya layang-layang. Oke, ini ada indeksnya ya satu-satu ini. D1, E1, F1 dan C1. Nah, apa bedanya layang-layang dengan belah ketupat? Kalau belah ketupat itu adalah sisi yang berhadapan tadi sejajar ya. Sisi yang berhadapan itu sejajar. Sisi yang berhadapan PS itu sejajar dengan QR. Nah, kalau di layang-layang itu tidak berlaku semua sifat yang ada di belah ketupat. Yang pertama, sisi yang sama itu hanya ada 2 pasang. Sorry. Gimana cara menyebutkannya ya? Sisi yang sama itu tidak semuanya sama, atau sisi yang berhadapan itu tidak sama. Ya. Sorry. Jadi jelek. Salam. Oke. Kamu konsultasi apa? Kamu konsultasi apa? Oke, kita lanjut ya. Pada setiap layang-layang masing-masing sepasang sisinya sama panjang. Nah, masing-masing sepasang sisi itu maksudnya adalah ini ya. Ini adalah sepasang sisi yang sama panjang. Kemudian ini juga sisi yang sama panjang. Kemudian pada setiap layang-layang terdapat sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Sorry, coba kita back ke apa namanya? Belah ketupat. Kalau di belah ketupat itu sudut yang berhadapan sudah pasti sama besar. Misalkan tadi sudut Q berhadapan dengan sudut S, ini sama besarnya. Sudut P itu berhadapan dengan sudut R. Sisinya juga besar sama besar. Iya. Sisi mana? Sisi itu sama yang berarti PQ QR itu sama Pak. Iya, kan salah satu sifatnya semua sisinya sama panjang di belah ketupat. Berbeda dengan di layang-layang. Nah, kalau di layang-layang itu hanya
ada satu pasang. Kalau tadi kan ada 2 pasang ya. Hanya ada yang ini dengan yang ini aja yang sama. Untuk yang C1 itu tidak sama dengan yang E1. Ya. Sekali lagi dia hanya ada sepasang sisi yang sama panjangnya. Ya, kalau di belah ketupat tadi ada 2 pasang ya. Kalau di layang-layang hanya ada sepasang sudut yang berhadapan dan dia sama besar. Kemudian yang ketiga terakhir ya. Pada setiap layang-layang salah satu diagonalnya membagi 2 sama panjang, salah satu diagonalnya membagi 2 sama panjang. Jadi ya, yang membagi 2 sama panjang hanya ini ya, dari D1 ke G1, kemudian dari G1 ke F1 ini sama panjangnya. Tapi tidak berlaku untuk diagonal yang lainnya, yaitu dari C1 ke G1 itu tidak sama dengan G1 ke E1. Seperti itu. Hanya ada satu aja yang diagonalnya dibagi 2. Kalau di tadi yang di belah ketupat ini kan diagonalnya dua-duanya terbagi menjadi 2 ya, sama panjang ya. PR dan QS itu dibagi 2 di B1. PB1 itu sama dengan B1 ke R. Dan juga Q ke B1 itu sama dengan dari B1 ke S. Nah, itu dia tadi sampai layang-layang. Terakhir, ini masih ada waktu nggak? Masih ada waktu. Terakhir, trapesium. Apaan sih? Trapesium. Ada yang masih ingat trapesium? Saya enggak. Paling pusing Pak ngitung luas trapesium kalau nggak salah. Gampang trapesium. Ya. Saya ingat Pak dulu soal masuk lab school saya Oke, ini trapesium ya. Terakhir trapesium. Trapesium itu ada 3. Ada 3. Trapesium itu ada 3. Kelebihan 1. Trapesium itu ada 3. Yang pertama adalah trapesium. Trapesium apa? Ini yang pertama ya. Itu Rafflesia. Trapesium arnoldi. Ini namanya trapesium apa? Apa ya? Kan ada sama apa ya? Berantakan Pak. Nah, trapesium berantakan. Trapesium berantakan? Nah, bukan trapesium berantakan. Trapesium sembarang. Oh, sembarang. Tahu trapesium sembarang? Bukan sembarangan ya. Kalau sembarangan buang sampah ya. Trapesium sembarang. Bedakan trapesium sembarang dengan trapesium sembarangan. Beda. Kalau sembarangan enggak sih. Kalau sembarangan itu buang sampah sembarangan. Jadi kalau trapesium sembarang itu sudutnya itu acak-acak ya, maksudnya tidak ada yang beraturan. Nah, tapi nanti kita akan lihat ada beberapa hal atau ciri-ciri yang sama dari trapesium. Yang kedua apa? Trapesium? Hah? Jajar. Ada trapesium jajar. Tadi dulu. Belum ya, belum sampai sejajar. Bentar. Trapesium apa? Ada yang tahu? Enggak tahu Pak, tanya. Sama kaki. Ada yang bisa gambar trapesium sama kaki? Saya nggak bisa, Pak. Saya nggak bisa gambar trapesium sama kaki. Ada trapesium terus ada kaki gitu sebenarnya. Saya nggak bisa. Nah, kan kalau ada segitiga sama kaki ya. Nah, ini ada trapesium sama kaki. Ya. Nah, ini udah mulai bagus nih gambarnya sama kaki. Kalau tadi kan sembarang tuh sudutnya kayak yang ini berapa, yang ini lancip, yang ini tumpul, ya yang ini lancip dan seterusnya.
Terakhir, trapesium siku-siku ya. Ya, kenapa? Iya benar. Jadi kayak gambar apa sih? Nah, gini. Jadi ada sudut siku-sikunya, makanya disebut sudut trapesium siku-siku. Nggak ada yang sempurna Pak. Maksudnya yang kan udah ada yang sempurna. Kalau yang sempurna itu jadinya apa? Bukan kalau maksudnya kan ada yang kalau segitiga ini kan ada segitiga sama sisi. Trapesium sama sisi nggak ada ya Pak? Trapesium sama sisi. Iya, nggak ada. Itu jadi persegi panjang dong. Kalau trapesium sama sisi. Persegi panjang ya. Geser dulu, udah. Nah, jadi apa? Dari ketiga ini apa yang punya ciri-ciri yang sama nih dari trapesium ini? Apa yang bisa kita simpulkan dari trapesium ini? Ya bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Oke, jadi ciri-ciri yang sama di antara ketiga trapesium ini itu adalah sisi yang sejajar ya. Iya, jelas. Jadi semua bangun trapesium itu punya sepasang sisi yang sejajar. Udah kuncinya di situ aja. Trapesium itu punya sepasang sisi yang sejajar. Ya. Dan sepasang sisi yang sejajar itu yang jadi aduh ini apa ini ada semut lagi. Dicium sama semut. Semutnya lapar. Sakit. Udah biarin, lanjut. Ya, ntar ya. Nah, dari sisi yang sejajar inilah yang kemudian nanti akan menjadi rumus luas permukaan, luas trapesium. Ya. Ada yang tahu rumus luas trapesium apa? Oke. Ini saya ilustrasi aja ya. Yang lain kan saya belum bahas luas apa tadi? Jajar genjang belum, luas belah ketupat belum, luas layang-layang belum. Terakhir ini. Jadi misalkan gini ya, ini ada trapesium siku-siku. Sisi yang atas itu sejajar dengan sisi yang bawah. Kita sebut sisi yang atas itu A kecil ini, kelihatan? Ini A kecil, kemudian yang bawah itu adalah B. Sisi yang bawah B. Kemudian tingginya itu adalah BC, dan saya bagi 2 di tengah-tengah, pas di tengah-tengah sini. Ini menjadi T bagi 2, yang atas ini juga T bagi 2. Ya, sehingga kalau dijumlah ini kan sama dengan T. Nah, untuk menghitung luas trapesium, ini trapesium yang di atas saya potong, saya tempelin ke sini. Jadi apa bangunnya? Persegi panjang. Luas permukaan luas persegi panjang apa? Panjang kali lebar kan? Panjangnya apa di sini? Panjangnya itu adalah A ditambah B kan? A ditambah B dikali T per 2 kan? Nah, dari situlah kemudian rumus luas trapesium itu adalah apa? T per 2 atau A plus B dikali tinggi bagi 2. Iya, betul. Boleh nggak sih Pak digabungin gitu? Digabungin gimana? Nah, iya Pak, bentuknya kayak gitu. Iya. Ya udah gini. Set, gitu ya. Tapi boleh nggak Pak pakai rumus segi? Bisa. Bisa. Ya, tapi kalau salah ya sudah. Iya, bisa. Buat Antares bisa. Pak, ini kan persegi panjang kan? A ditambah B dikali tinggi per 2. Dari situlah kemudian muncul rumus jumlah sisi yang sejajar dikali tinggi bagi 2 atau jumlah sisi yang sejajar dikali setengah tinggi. Oke? Sampai di sini jelas? Pelajaran hari ini selesai. Untuk tugasnya yang minggu lalu diselesaikan dulu. Makasih Pak. Assalamualaikum Pak.
Sekian dari Pak Fatir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, tugas yang mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tugasnya ada di Google Classroom ya.